Alur cerita The Gate Mystical Realms. Chapter 103. 3 hari kemudian, di rumah batu Shimu. Shimu duduk bersila di tanah. 16 belati gagang berbaring di depannya. Masing-masing panjangnya 6 inci. Belati itu tipis. Mereka melengkung dalam bentuk bulan sabit. Mereka memancarkan kilau perak pucat yang luar biasa. Sudut mulut Shimu melengkung ke atas. Dia tampak puas. Belati ini adalah senjata khusus yang dicatat dalam buku rahasia keluarga Zhong. Mereka memiliki nama yang aneh, Moonlight Sea Urchin. Tercatat dalam buku rahasia bahwa belati ini menempati urutan teratas dalam daftar peringkat semua senjata yang disembunyikan secara rahasia. Dipercayai bahwa belati ini dinamai sejenis landak laut khusus yang ditemukan di sekitar wilayah pesisir kerajaan Daki. Landak laut ini berwarna putih cerah, mirip dengan bulan yang bersinar terang. Oleh karena itu terlihat sangat anggun. Namun, taji di tubuhnya mengandung racun yang mematikan. Itu menumbuhkan sengatan beracun ketika disentuh. Karena itu, seseorang perlu dirawat segera jika mereka ditusuk. Kalau tidak, korban akan segera mati. Belati perak ini persis sama. Mereka ditempa dengan jenis logam khusus, campuran perak, besi, dan seng. Mereka sangat rapuh dan kurus. Mereka bisa dengan mudah pecah berkeping-keping jika terkena kekuatan eksternal. Menurut buku rahasia keluarga Zhong, ujung belati ini harus diolesi dengan racun mematikan. Kemudian, itu bisa digunakan dalam pertarungan tangan kosong. The Moonlight Sea Urchin akan meledak kalau lawan menggunakan senjatanya untuk memblokirnya. Mustahil bagi lawan untuk menghindari ledakan dalam jarak sedekat itu, terlepas dari seberapa hebatnya dia. Sangat sulit untuk membuat Moonlight Sea Urchin. Itu adalah tugas yang sulit untuk mendapatkan logam khusus yang diperlukan untuk memalsunya. Selain itu, sangat sulit untuk menemukan racun yang mematikan ini. Shimu tidak memiliki racun yang mematikan. Tapi, dia juga tidak berniat membuat versi asli urchin laut cahaya bulan. Dia merenungkan masalah ini untuk sementara waktu. Lalu, dia menggenggam belati dengan hati-hati. Setelah itu, dia berjalan ke mejanya dan meletakkan belati di satu sisi, kecuali satu yang dia tempatkan di tengah. Dia kemudian membalik telapak tangan kanannya. Dia memegang beberapa sikat sihir merah di tangannya. Tiba-tiba, pupil matanya berubah menjadi pucat keemasan. Pergelangan tangannya bergerak cepat ketika dia mulai mengukir karakter pesona pada belati melengkung. Kuasnya bergerak cepat seperti awan terbang. Karakter pesona mulai muncul secara bertahap di permukaan belati. Akhirnya, mantra pesona peradangan Fierce diukir pada belati. Itu adalah mantra yang sama yang telah diukir pada bilah hitamnya. Tekstur belati itu istimewa. Jadi, tidak perlu racun kadal emas. Itu bisa dengan mudah dilunakkan jika dimasukkan ke dalam kompor. Oleh karena itu, Shimu telah merencanakan untuk melapis 10 lapis mantra pada belati melengkung ini. Menurut buku-buku kuno, bahkan mantra-mantra tingkat rendah dapat menghasilkan hasil yang tak terduga. Lebih dari itu jika 10 lapis mantra-mantra dilapis. Prosesnya berjalan lancar. Shimu melapis 6 lapis mantra pesona dalam kurun waktu singkat. Shimu berhenti menggerakkan kuasnya dan mendesah. Tapi kemudian, kuasnya bergerak lagi dan mulai menggambar goresan pertama dari lapisan ke-7 mantra. Namun, wajahnya berubah sebelum dia bisa menyelesaikan karakter pertama. Tiba-tiba, dia menahan kuasnya ketika dia melihat gelombang kuat kekuatan sihir yang kuat keluar dari belati. Bang, terdengar suara ledakan keras. Tiba-tiba, belati melengkung itu diliputi bola api merah menyala dengan suara gemuruh yang keras. Nyala api menghilang secepat mereka muncul. Namun, mereka berubah menjadi serangkaian percikan api sebelum mereka menghilang. Kemudian, belati pecah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke lantai. Wajah Shimu menunjukkan ekspresi sedih. Tapi, dia meraih belati lain dan mulai menggambar lagi. Persidangan keduanya berakhir dengan cara yang sama. Rumus pesona runtuh saat ia menggambar lapisan ke-7. Dan, belati itu hancur berkeping-keping sekali lagi. Kulit Shimu tenggelam. Dia memeras otaknya, tetapi tidak bisa memahami alasan di balik kegagalannya. Bagaimanapun, dia cukup akrab dengan mantra pesona peradangan Fierce. Selain itu, ia diberkati dengan penglihatan khusus yang dapat memperbesar banyak hal beberapa kali. Karena itu,
ia mampu menggambar formula yang identik. Dia seharusnya tidak gagal dengan cara ini. Dia mulai bolak-balik di kamarnya. Dia kembali ke tempat tidurnya setelah beberapa waktu. Dia duduk bersila dengan hati yang sedih. Kemudian, dia menutup matanya dan mulai bermeditasi. Dia membuka matanya setelah waktu yang lama. Mereka berkedip dengan tampilan aneh. Dia bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan ke meja. Kemudian, dia meraih belati lain. Dia mengambil sikat ajaib dengan tangan kanannya dan mulai menggambar sekali lagi. Dia menutup matanya setelah menyelesaikan lapisan kedua. Kemudian, dia tetap diam untuk sementara waktu. Sementara itu, ia mulai berlatih seni akumulasi kekuatan roh dalam benaknya. Dia secara bertahap memasuki kondisi misterius. Dia merasakan kekuatan rohnya keluar dari tubuhnya. Lingkungannya menjadi sangat jelas dalam benaknya. Tiba-tiba, dia merasakan gelombang kekuatan sihir elemen api bergerak di permukaan belati. Gelombang energi semacam ini pasti akan menghindari mata siapapun. Mata Shimu juga akan terpesona jika dia tidak memasuki kondisi pikiran yang tenang ini. Dia membuka matanya. Kemudian, kuasnya mulai bergerak lagi, tetapi dengan kecepatan yang sangat lambat. Dia melapisi lapisan ketiga mantra-mantra. Dia menggambar dengan sangat lambat ketika dia tahu asal-usul kelainan dengan bantuan kekuatan rohnya. Dia memiliki kemampuan untuk menyalin mantra dengan sempurna. Tapi, dia tidak memperhatikan perbedaan menit antara mantra-mantra. Mantra-mantra yang dilapis bisa runtuh karena mereka mulai memancarkan gelombang kekuatan sihir bergelombang karena perbedaan menit. Gangguan kecil itu tumbuh semakin tidak stabil dengan setiap lapisan yang telah dilapis pada belati. Oleh karena itu, Shimu memutuskan untuk menggambar dengan lambat. Dia juga terus memancarkan kekuatan rohnya untuk melacak fluktuasi kekuatan sihir yang dipancarkan oleh mantra-mantra. Mata Shimu berseri-seri dengan gembira setelah beberapa saat. Dia akhirnya menyelesaikan lapisan ketujuh mantra pesona peradangan Fierce. Dia menghela nafas lega. Dia berhenti sejenak. Kemudian, dia perlahan mulai menggambar mantra pesona ke-8. Namun, dia tidak bisa mempertahankan posisi ini untuk waktu yang lama. Dia telah menyelesaikan setengah dari 8 lapisan ketika belati terbakar, dan mantra-mantra runtuh. Kulit Shimu tenggelam. Tapi, ada tatapan tegas dan gigih di matanya. Dia mengambil belati lain dan mulai menggambar lagi. Lampu ungu merah menyala di rumah batu setelah 1 jam. Pegangan belati perak yang diukir dengan 12 karakter sihir ungu ada di depan Shimu. Itu adalah upaya pertama yang berhasil setelah penghancuran 5 belati berturut-turut. Shimu akhirnya melapis 10 lapis mantra pesona peradangan Fierce pada urchin laut cahaya bulan. Matanya berkilauan dengan kegembiraan saat dia dengan lembut membelai karya seni yang berbahaya dan rapuh ini. Tiba-tiba, tubuhnya terhuyung-huyung ketika dia merasakan rasa sakit yang menusuk di benaknya. Dia akan jatuh, tetapi dia mengambil dukungan dari meja. Dia menyadari bahwa kekuatan arwahnya sudah benar-benar habis. Dia pergi ke tempat tidurnya dan duduk bersila. Dia kemudian menenangkan pikirannya. Kemudian, ia mulai berlatih seni akumulasi kekuatan roh untuk memulihkan kekuatan rohnya. Shimu terus bekerja selama 3 hari berturut-turut. Dia terus memperbaiki Mount Sea Urchins. Sejumlah besar kekuatan rohnya habis dalam proses. Jadi, dia terlihat lelah. Namun, kerja kerasnya membuahkan hasil yang bagus. Dia telah berhasil memperbaiki 3 belati pada akhir hari ketiga. 3 belati ini telah dilapis dengan 10 lapisan mantra pesona Fierce. Mereka akhirnya menjadi senjata ajaib. Shimu berbaring di tempat tidurnya sepanjang hari sesudahnya. Malam berikutnya, dia mengambil keuntungan dari cahaya redup dan menyelinap keluar ke lembah. Kemudian, ia tiba di area terbuka yang tidak berpenghuni. Itu terletak di kaki gunung. Dia telah pergi ke sana untuk menguji kekuatan Moonlight Sea Urchin. Dia melihat sekeliling. Akhirnya, matanya jatuh pada batu hitam besar, tingginya lebih dari 10 meter. Tangan kanannya bergerak ke pinggangnya. Tiba-tiba, cahaya perak menyilaukan jatuh di tangannya. Itu adalah belati berbentuk bulan sabit. Permukaannya diukir dengan deretan karakter ungu. Ekspresi dingin melesat di mata Shimu. Kekuatan sihirnya melonjak dan keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba, karakter ungu merah yang terukir di permukaan belati menyala terang. Seluruh belati diselimuti lapisan cahaya ungu merah. Itu bergetar keras dan mulai menghasilkan suara dengungan nyaring.
Kemudian, 10 lapisan mantra-mantra peradangan Vierce diaktifkan. Rilki milik Shimu meledak saat belati berubah menjadi sinar cahaya ungu merah. Cahaya itu melesat melewati batu hitam dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu mencakup jarak lebih dari 30 meter dalam sekejap. Cahaya ungu merah meledak begitu belati menabrak batu besar. Itu memancarkan cahaya menyilaukan yang tampak seperti matahari terbit kecil. Kemudian, itu menelan seluruh batu. Tiba-tiba, cahaya mempesona riak gelombang panas besar dengan gemuruh keras. Gelombang panas berserakan dengan pecahan batu hitam yang tak terhitung jumlahnya. Chapter 104. Semuanya berangsur-angsur tenang. Shimu terkejut ketika matanya jatuh pada sesuatu. Batu besar itu tidak bisa dilihat dimanapun. Udara di sekitarnya dipenuhi dengan gelombang panas bergelombang yang disebabkan oleh mantra elemen api. Shimu terkejut melihat lubang besar, radiusnya beberapa kaki. Itu muncul di tempat batu yang hancur oleh belati Shimu. Lubang itu tampaknya dibakar dari dalam. Selain itu, ada tanda-tanda mencair di tanah di dekatnya. Shimu kewalahan dengan kegembiraan saat dia melihat ini. Dia tahu bahwa bahkan serangan prajurit tingkat Xiantian tidak dapat menghasilkan hasil yang menakjubkan. Dia meninggalkan kediamannya pagi-pagi sekali keesokan harinya. Dia buru-buru berjalan menuju alun-alun di lembah. Matahari tinggi di langit ketika dia kembali dari alun-alun. Dia memiliki paket di tangannya. Itu penuh dengan berbagai benda yang telah dibelinya. Isi paket termasuk 2 cincin jari yang ditempa dari besi olahan. Isinya 2 selubung selain itu. Salah satunya adalah sarung perak yang sangat luar biasa, dan yang lainnya adalah sarung hitam tanpa hiasan. Shimu juga membeli 2 string transparan sutra roh. Dipercayai bahwa roh ulat sutra dibesarkan di tempat yang sangat dingin. Karena itu, sutra yang dihasilkan dari mereka sangat ulet dalam tekstur. Terlebih lagi, sutra itu hampir transparan, sedemikian rupa sehingga mata telanjang mungkin gagal melihatnya. Shimu mengambil cincin besi halus dan sutra roh dari paket. Kemudian, ia menggunakan sutra roh untuk mengikatkan cincin itu dengan erat kedua belati melengkung. Setelah itu, dia menyelipkan kedua belati ke dalam selubung perak dan memasukkan pisau hitamnya ke dalam selubung hitam. Dia kemudian menemukan 2 tali kulit yang kokoh. Dia menggunakan mereka untuk mengikat perak dan sarung hitam di belakang punggungnya. Kepribadian Shimu berubah segera setelah kedua sarungnya digantung di belakang punggungnya. Dia mulai memancarkan aura kuat dari seorang prajurit gagah. Dia mengulurkan tangan kanannya ke belakang dan mengeluarkan bilah hitam dari sarungnya dengan kilatan cahaya hitam. Kemudian, dia menstimulasi kinya yang sebenarnya, dan itu mulai melonjak naik di dalam tubuhnya. Setelah itu, dia menembakkan 13 bayangan pedang hitam di udara. Bayangan itu meluncur keluar dari pedangnya seperti angin puyuh berkabut. Suara, siulan, melengking dari bilah itu belum surut ketika cahaya hitam menyala sekali lagi. Kemudian, bilah hitam itu kembali ke sarungnya. Seluruh proses terjadi tanpa satu gerakan pun yang ceroboh. Shimu mulai mengumpulkan ki sejati di tangan kirinya. Tiba-tiba, cincin di jari telunjuk kirinya bergerak. Ini diikuti oleh kilatan cahaya dingin yang tiba-tiba. Kemudian, seberkas cahaya perak melonjak ke langit dari sarung perak yang tergantung di punggung Shimu. Ini adalah seni melempar pisau yang telah ia pelajari dari Li Changhai. Desir, terdengar suara gemerisik. Belati perak terhubung ke jari telunjuk kanannya dengan bantuan sutra roh transparan. Jadi, belati berubah arah begitu ki nyata Shimu melonjak melalui sutra roh. Ini terjadi di bawah rangsangan ki sejati yang mengalir melalui sutra. Kemudian, belati itu mulai berputar dan bergetar di sekelilingnya, seperti seekor burung perak melayang di udara. Itu mulai menghasilkan suara, dengungan, aneh yang bergema di sekitarnya. Jari Shimu akan bergerak dan menanamkan ki sejati ke belati setiap kali akan jatuh. Karena itu, belati tidak jatuh sekalipun. Ini mendapatkan kembali kekuatannya setiap saat. Sutra roh terus mentransfer ki sejati ke belati. Jadi, Knife Throwing Art mampu melempar dan menerima belati sesuai keinginannya. Namun, Shimu tidak membuat kemajuan di hari-hari berikutnya. Karena itu, dia tetap terkunci di kamarnya. Dia terus berlatih Gale Force Blade Art dan Knife Throwing Art untuk mencapai koordinasi yang sempurna antara keduanya. 7 hari berlalu. Bayangan pisau melolong di rumah batu Shimu, bayangan hitam dan perak melintas tanpa henti dalam pola silang. Shimu memegang pisau hitamnya, dan itu berubah menjadi banyak bayangan pisau. Bayangan hitam ini melindungi seluruh tubuhnya.
Cahaya perak dari belati juga mulai bergoyang dalam kerumunan bayangan pedang hitam. Itu berkibar di udara dan berputar di sekitar tubuhnya dengan cara yang tidak menentu. Jari telunjuk kiri Shimu terus bergerak sedikit selama proses. Jagoan. Tiba-tiba, cahaya belati perak melesat ke arah meja batu seperti panah yang tajam. Itu hampir bertabrakan dengan meja ketika belati perak membuat twist aneh. Itu membuat lengkungan aneh di udara, dan tiba di sisi kanan meja. Tiba-tiba, bayangan hitam yang melindungi tubuh Shimu menghilang. Belati perak menembak balik pada saat yang sama, seperti burung yang lelah merindukan sarangnya. Kemudian, pedang hitam dan belati perak kembali ke sarungnya masing-masing. Shimu mendesah lembut. Ada sedikit kepuasan di wajahnya. Dia sekarang memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya dari para murid lama yang serakah karena dia memiliki kartu truf ini di lengan bajunya. Dia tahu bahwa para murid lama cenderung mengingini pedangnya yang berharga dalam kompetisi tahunan. Dia berdiri tak bergerak untuk sementara waktu. Kemudian, dia dengan lembut melepas cincin besi halus dari jarinya dan mulai memainkannya tanpa sadar. Ada ekspresi serius di matanya. Pertarungannya dengan Zuo yang telah memberinya gagasan tentang kekuatan umum para murid utama yang lama. Zuo yang telah peringkat di antara 100 murid utama tua. Karena itu, Shimu harus mengerahkan banyak energi untuk menghadapinya. Dia akan mengalami cedera serius jika dia membuat kesalahan sekecil apapun selama pertarungan itu. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan tempat yang layak di kompetisi tahunan jika dia tidak bisa menggunakan seni melempar pisau dengan terampil dalam situasi seperti itu. Jadi, dia perlu melakukan persiapan untuk mencapai tujuannya. Mata Shimu berbinar saat pikiran ini melintas di benaknya. Tiba-tiba, dia mengingat buku berjudul Pengantar Komprehensif untuk Formula Arts. Dia telah menemukan formula pertahanan gaya bumi dalam buku itu. Itu disebut The Golden Armor Charm. Pesona ajaib ini mirip dengan pesona pengangkat tubuh. Kedua pesona ini memiliki jumlah karakter pesona yang sama, 12. Namun, kompleksitas menggambar setiap karakter individu di Golden Armor Charm jauh lebih menantang daripada karakter Body Lifting Charm. Tapi, mantra Golden Armor memberikan perisai yang relatif lebih kuat. Itu bahkan bisa menahan serangan berat dari prajurit Hou Tian canggih. Peluang Shimu untuk sukses di kompetisi tahunan akan berada di sisi yang lebih tinggi dengan pesona pertahanan ini di gudang senjatanya. Dia merenungkan masalah ini untuk sementara waktu. Kemudian, dia memutuskan untuk mencobanya. Namun, dia perlu mendapatkan beberapa batu roh atribut bumi untuk itu. Lagi pula, dia tidak memiliki kemampuan merasakan bumi. Hari berikutnya, dia pergi ke Hall of Wealth. Dia menerbitkan pemberitahuan meminta beberapa batu roh atribut bumi tingkat rendah. Dia juga memberitahu bahwa dia akan membayar beberapa mantra sihir tingkat rendah sebagai hadiah kepada pihak lawan. Beberapa murid perlu memperbaiki daya tarik kertas untuk diri mereka sendiri karena kompetisi tahunan yang semakin dekat. Oleh karena itu, beberapa murid dari kelompok binatang Flaming dan Asosiasi Roh Kudus datang mencarinya begitu dia memasang pemberitahuan. Shimu dengan sengaja menggandakan harga untuk menghindari konflik bilateral ini. Tapi, kedua belah pihak mengangguk bahagia. Jadi, Shimu akhirnya menerima permintaan kedua belah pihak. Dia menyelesaikan sekelompok pesona kertas kelas rendah untuk kedua pihak dalam 10 hari. Oleh karena itu, ia mendapatkan 2 batu roh kelas rendah dari atribut bumi. Selain itu, ia menghasilkan lebih dari 100.000 perak. Jumlah ini jauh lebih banyak dari jumlah yang dia terbitkan. Namun, dia tidak bisa mengulangi proses ini. Dia tahu bahwa kompetisi tahunan sudah dekat. Jadi, dia tidak bisa menyediakan terlalu banyak waktu untuk memenuhi permintaan seperti itu. Selain itu, ia menduga bahwa permintaan untuk pesona kertas kelas rendah akan berkurang di masa depan jika sejumlah besar pesona ini muncul di pasar. 10 hari kemudian, di rumah batu Shimu, Shimu memegang batu roh coklat di satu tangan dan sikat sihir di tangan lainnya. Kuas bergerak dan meninggalkan tanda hijau di atas kertas pesona. Semuanya berjalan lancar. Tapi, luminescence kuning menyinari kertas pesona saat karakter ke-11 akan selesai. Tiba-tiba, seluruh mantra sihir terbakar menjadi abu saat kekuatan sihir yang diinfuskan menyala. Oh! Shimu menghela nafas. Ada sedikit penyesalan di matanya. Dia telah menggambar mantra Golden Armor untuk pertama kalinya. Itu akhirnya terbakar meskipun dia telah menggambarnya dengan benar. Shimu memperhatikan bahwa kekuatan spiritual dari batu roh pertama akan habis.
Ini membangkitkan perasaan tak berdaya di hatinya. Dia tahu bahwa karakter pesona dari mantra sihir tidak terlepas satu sama lain. Bahkan, ada hubungan yang halus di antara mereka. Koneksi antara karakter mantra sihir sama rumitnya dengan pesona sihir itu sendiri. Oleh karena itu, bahkan kesalahan 1 menit pun dapat menyebabkan kegagalan total pesona sihir. Pesona sihir ini mirip dengan pesona sihir yang dia overlay pada senjatanya. Jadi, keberhasilannya tergantung pada takdirnya. Dia akhirnya berhasil membuat mantra Golden Armor setelah 3 hari. Kedua batu rohnya telah sepenuhnya habis selama proses. Shimu khawatir karena dia tidak bisa menguji mantra sihir ini. Karena itu, dia tidak yakin dengan hasilnya. Dia merasa terganggu dengan ini. Hal yang paling dapat diandalkan dalam pertempuran adalah peningkatan kekuatan seseorang. Jadi, dia memutuskan untuk fokus pada seni pemuliaan gajah surgawi dan seni akumulasi kekuatan roh di hari-hari berikutnya. Dia berharap untuk membuat terobosan sebelum kompetisi tahunan. Di satu sisi, Shimu telah membenamkan dirinya dalam persiapan kompetisi tahunan yang akan datang. Sementara di sisi lain, insiden penting telah terjadi ribuan mil jauhnya di kerajaan Daki. Kejadian ini telah mengguncang berbagai sekte dari 3 kerajaan besar. Wu, Fu, dan Rui adalah 3 prefektur benteng di antara 36 prefektur kerajaan Daki. Mereka terletak di wilayah barat kerajaan. Mereka adalah prefektur tetangga dari Wasteland Ras Barbar. Ketiga prefektur ini berada langsung di bawah yurisdiksi pemerintah Kabupaten Yanqing. Wasteland Ras Barbar sangat miskin. Karena itu, mereka sering menderita kelangkaan sumber daya alam yang sangat besar. Suku mereka dipaksa untuk hidup dalam kondisi genting selama musim dingin. Jadi, mereka mulai mengingini 3 prefektur tetangga umat manusia. Mereka sering mengirim pasukan untuk mengganggu dan menjara sumber daya. Mereka bahkan akan membawa tawanan manusia untuk menjadikan mereka sebagai budak. Oleh karena itu, ketiga prefektur ini terletak di perbatasan kerajaan Daki telah menjadi mangsa kaum barbar. Mereka telah menjadi tujuan utama invasi barbar. Asap perang terus meningkat selama bertahun-tahun berturut-turut. Karena itu, umat manusia menderita bencana yang parah. Pemerintah kerajaan Daki kerajaan tidak bisa duduk dan melakukan apa-apa. Jadi, mereka mulai mengirim pasukan mereka untuk menjaga perbatasan dan menumpas orang-orang barbar. Namun, orang barbar mewarisi darah suku raksasa kuno. Karena itu, mereka lebih tinggi dan lebih kuat dari manusia normal. Sebagian besar dari mereka memiliki sifat tirani dan ganas. Selain itu, mereka tidak takut mati. Perlombaan biadab memiliki beberapa prajurit barbar totem. Para pejuang ini mengandalkan totem yang terukir di tubuh mereka. Jiwa-jiwa berbagai binatang buas disegel di dalam totem mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, prajurit totem bahkan lebih mencolok daripada orang barbar biasa. Hati mereka berkobar dengan keinginan akan darah segar sampai mereka kenyang. Namun, prajurit totem mirip dengan prajurit militer dari ras manusia. Jumlah mereka sangat sedikit. Tentara manusia selalu berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam perang dengan kaum barbar. Mereka sering membayar mahal untuk ini. Wali Nasional Kerajaan Daki Yutai berada di garis depan 100 tahun yang lalu. Situasi membaik di bawah kepemimpinannya. Tentara Kerajaan Daki ternyata berhasil dalam upaya mereka di bawah kepemimpinannya yang menakjubkan. Karena itu, kaum barbar telah diusir dari 3 prefektur. Popularitas Yutai telah melambung tinggi ke langit. Dia telah diberi gelar The Guardians yang Garrisons the Barbarians untuk eksploitasi perangnya yang termasyur. Selain itu, ia telah menjadi salah satu dari beberapa wali nasional yang bukan royalti sejak lahir. Suatu hari, sangat larut malam, di kota Xinghi di prefektur Wu. Kota Xinghi diperpanjang lebih dari beberapa ribu kaki persegi. Dindingnya yang berliku tampak seperti naga raksasa yang meringkuk di tanah dari jauh. Itu membentuk pola berbentuk persegi yang menutupi seluruh kota. Itu terletak di perbatasan umum prefektur Wu dan hutan belantara yang barbar. Itu menjaga kota perbatasan benteng yang paling penting dari kerajaan Daki dengan tegas. Lokasi geografis kota Xinghi cukup menguntungkan. Ada gunung di satu sisi, dan sungai di sisi lain. Ada pegunungan hijau di luar tembok kota utara. Itu bukan pegunungan yang tinggi. Namun, itu membentang lebih dari beberapa ribu kilometer. Yang disebut, gerbang menuju prefektur Wu, ini disebut Pegunungan Qi. Ada sungai luas yang disebut Sungai Lumian di luar tembok kota selatan. Itu mengalir dengan kecepatan yang sangat tinggi.
Sungai ini dikenal karena angin dan ombak tak berujung yang terjadi di sini sepanjang tahun. Selain itu, ada banyak terumbu karang yang terendam di dalamnya. Karena itu, bahkan seorang nelayan veteran tidak berani pergi ke tengah sungai. Dan, orang barbar tidak pandai berenang. Selain itu, 100.000 tentara elit ditempatkan di kota setiap saat. Faktor-faktor ini telah membuat kota Singhi menjadi benteng yang sangat kuat. Jadi, cukup sulit untuk menyerang itu. Karena itu, beberapa orang barbar telah menyimpan dendam terhadap kota ini selama lebih dari 100 tahun. Prefektur Wu terletak di tengah-tengah 3 prefektur benteng. Jadi, pasukan militer Daqi dapat dengan mudah memberikan dukungan kepada 2 prefektur lainnya, Fu dan Rui, selama prefektur Wu aman. Jadi, orang-orang barbar tidak pernah berani menyusup dalam-dalam sekalipun mereka memaksa masuk ke kota-kota di prefektur Fu atau Rui. Kota Singhi telah menjadi tempat paling penting bagi kerajaan Daqi. Oleh karena itu telah menjadi sakit mata bagi kaum barbar. Yutai, The Guardians yang Garrisons the Barbarians, telah memilih kota Singhi untuk mendirikan kantor pemerintah negara bagian dan angkatan bersenjata. Dia juga mengadopsi sistem jam malam di malam hari di kota. Oleh karena itu, semua jalan sepi pada saat kritis ini kecuali beberapa putaran tim patroli. Namun, sesuatu yang aneh terjadi di kegelapan malam. Pintu belakang penginapan biasa berderi terbuka. 10 sosok yang tampak aneh mengenakan pakaian hitam berjalan keluar dari penginapan satu persatu. Mereka berbalik dan bergerak menuju bagian barat kota dalam keheningan. Mereka sepertinya akrab dengan jalan. Mereka berjalan di gang-gang yang paling jarang dikunjungi. Sebuah tim patroli melewati sebuah toko di area kota tertentu pada waktu yang bersamaan. Kemudian, pintu gerbang toko itu didorong dengan diam-diam terbuka. Setelah itu, beberapa tokoh orang berjalan di luar toko dan menghilang ke gang kecil di dekatnya. Pintu halaman warga biasa didorong terbuka di bagian lain kota pada saat yang sama. Kemudian, 7 atau 8 siluet orang muncul dan menghilang ke dalam malam yang gelap. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.